Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurzana, NPM 112-11373, kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Sakaratul maut adalah proses yang dialami seseorang menjelang kematian. Proses ini sering dijelaskan sebagai saat-saat yang sangat berat dan menyakitkan yang dialami oleh seseorang sebelum ajal menjemputnya. Dalam Islam, sakaratul maut dipercaya sebagai saat di mana seseorang akan mengalami berbagai ujian dan cobaan yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan dari golongan jin akan datang kepada seseorang di saat sakaratul maut dalam wujud anak kecil yang menakutkan dan menakut-nakuti orang tersebut. Maka hendaklah orang itu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah." Sakaratul maut dianggap sebagai saat-saat terakhir sebelum seseorang meninggalkan dunia ini. Hal ini dianggap sebagai ujian terakhir bagi seseorang sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sakaratul maut dianggap sebagai proses yang sangat berat, namun bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakaratul maut juga dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki amal dan memperkuat iman. Selanjutnya, datangnya kematian menurut Al-Quran. Yang pertama, kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindari resiko-resiko kematian. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang keempat, kematian datang secara tiba-tiba. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Luqman ayat 34. Yang kelima, kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Selanjutnya, dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Imam Ghazali juga mengutip suatu riwayat ketika sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah perkuburan berdoa pada Allah agar ia menghidupkan suatu mayat dari perkuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah, melalui suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul dari salah satu kuburan.
Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Selanjutnya, sakaratul maut orang zalim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim atau berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Sakaratul maut orang yang bertakwa. Sebaliknya, Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang beriman akan melihat rupa malaikat maut sebagai pemuda tampan, berpakaian indah dan menyebarkan wangi yang sangat harum, dan saat terakhir sakaratul mautnya, malaikat pun akan menunjukkan surga yang akan menjadi rumahnya kelak di akhirat dan berkata kepadanya, "Bergembiralah, wahai sahabat Allah, itulah rumahmu kelak, bergembiralah dalam masa-masa menunggumu." Dengan demikian, sakaratul maut dianggap sebagai momen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, di mana ia harus mempersiapkan diri dengan amal soleh, taubat, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk selalu memperbanyak amal kebaikan dan memperkuat iman agar dapat menghadapi sakaratul maut dengan ketenangan dan keimanan yang kuat. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.